Cerminan hati. Dipublikasikan oleh Kristi Monica Chandra. Apa juga perilaku kita, ucapan kita, budi pekerti kita, pandangan kita, pendapat kita, kesimpulan kita, itulah cerminan dari apa yang ada di hati kita. Kadang perilaku itu tak mesti hal ihwal yang bisa dilihat. Yang tak bisa dilihat juga adalah dalam kategori perilaku. Namanya perilaku batin. Segala apa yang terbersit dan terulang-ulang di batin kita. Misal iri. Setiap melihat orang yang senang, sukses, lebih, kita kok merasa iri. Maka iri itu disebut perilaku batin yang buruk. Jadi semua perilaku baik atau buruk itu adalah cermin menunjukkan isi batin hati kita. Saya umpamakan sepiteng tinja. Ketika dari lubang sepiteng itu keluar bau, maka itu tanda apa yang ada di dalam sepiteng. Tanpa dijelaskan juga orang akan paham isinya apa. Setiap terbawa angin dan tercium di hidung orang, maka orang otomatis akan tahu. Berulang-ulang terbawa angin bau dari lubang paralon sepiteng, maka orang yang mencium dengan otomatis yakin bahwa apa isi dari sepiteng itu. Begitu juga dengan perilaku kita. Kita suka menghujat, memfitnah, mengadu domba, iri dengki, hasad, ujub, benci, dendam, dan segala macam perilaku buruk kok keluar dari perilaku kita. Maka itu menunjukkan bagaimana sebenarnya hati kita, bagaimana sebenarnya pemikiran kita. Jadi segala macam yang keluar dari lisan kita, segala macam yang keluar dari tingkah laku kita, maka itu semua bukan kembali kepada orang lain. Misal kita menyumpahi orang lain dengan sumpah serapah, itu bukan menunjukkan jeleknya orang yang kita sumpahi, tapi itu menunjukkan betapa buruk dan sakitnya hati kita. Mungkin sakit komplikasi. Kalau sakit, lalu mati. Yang mati siapa? Yang mati ya kita sendiri. Jadi di dunia ini ada orang yang batiniahnya sakit kronis. Ada yang batiniahnya sudah mati. Tak beda dengan badan kita kalau sudah mati. Atau binatang mati. Umpama tikus mati. Tikus itu kalau hidup dia tak bau. Tapi kalau mati dia bau bangkai. Bau bangkai itu kalau dibiarkan, dengan sendirinya akan mengganggu ke orang lain atau makhluk lain yang punya hidung. Hidung itu nafas. Nafas itu kehidupan. Maksudnya akan mengganggu kehidupan orang lain. Begitu juga orang yang hatinya mati. Maka dengan sendirinya akan mengganggu kepada kehidupan orang lain. Tak membawa manfaat malah akan membawa madorot, bahaya, racun. Jika berucap, ucapannya akan beracun, bisa meracuni orang sekitarnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang hatinya sehat, hatinya bergairah, imannya menyala-nyala, keteguhan dan kesabarannya teruji, sifat-sifat baik menghiasi, perilaku hasan, baik, indah, menghiasi, maka akan mencerminkan perilaku-perilaku terpuji, budi pekerti yang indah dan harum. Ucapannya bermanfaat, wanginya membuat orang suka, jika lama tak jumpa akan membuat orang rindu. Segala apa yang dilakukan akan membawa banyak manfaat ke orang sekitar. Tak pernah ada kata-kata yang jelek, tak akan pernah mencela dan menghujat. Walau diam sekalipun, akan membawa manfaat, apalagi bergerak. Itulah yang dimaksud fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di dunia penuh kebaikan dan di akhirat juga penuh kebaikan. Makin besar kebaikan, hasanah orang itu, makin luas efek kebaikan yang ditimbulkan. Bahkan bisa sampai harum sampai ke surga dan ke semua alam. Itulah maksudnya rahmat bagi sekalian alam, atau rahmatan lil alamin.